Bapak Ibu, silahkan yang belum bergabung untuk bisa segera bergabung karena beberapa saat lagi Zoom akan segera dimulai. Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom bisa untuk memberitahukan rekan-rekannya yang kemarin sudah mendaftar untuk bisa segera bergabung karena beberapa saat lagi Zoom kita akan segera dimulai. Dan sambil menunggu, ini Bapak Ibu yang barangkali sedang proses mempersiapkan diri untuk bisa bergabung, yang sudah bergabung bisa untuk menuliskan nama dan juga asalnya ya, bisa nama, kemudian nama sekolah dan kotanya dari kota mana. Jadi supaya kita saling mengetahui ya, Bapak Ibu ini berasal dari kota mana saja. Oke, lagi sambil menunggu Bapak Ibu yang barangkali ini sedang persiapan untuk membuka room Zoom-nya, kami silakan Bapak Ibu yang sudah ada di room Zoom untuk bisa menuliskan nama dan juga asal instansi serta kota dan mungkin kondisi cuaca ya. Kalau di Solo saat ini utamanya di Banyuanyar tempat studio ini kami menyiarkan itu sedang hujan rintik-rintik ya. Kalau saya pantau di beberapa informasi dari saudara maupun dari rekan-rekan itu menyeluruh ini ya. Dari area Yogyakarta juga tadi pagi hujan deras. Cemani gimana Mas Ahlan? Hujan terus. Hujan deras juga. Ya, oke. Ini sudah ada yang bergabung nih ya. Oke, kita bacakan. Apakah suara sudah terdengar? Sudah. Sudah. Bapak Ibu, mohon responnya ya Bapak Ibu. Apakah suaranya sudah terdengar? Barangkali bisa dituliskan melalui kolom chat. Dari Pak Andi ini dari SMPI Alabidin Yogyakarta. Yogya hujan berhati nyaman. Oh iya, hujannya masih deras berarti sampai dari pagi ya Pak Andi ya. G, Pak, dari pagi, Pak, dari subuh. Iya, ini selamat makan-makan loh Yogyakarta nih. Oke. Jadi senam guys. Dari Iklannya nggak jadi, makanannya jadi. Bu Ami di Sukoharjo. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ini ya. Hah? Silakan dilanjutkan Bapak Ibu kenalannya. Bisa disebutkan nama dan juga asal kotanya. Untuk dari PAUD IT Al Hidayah, mohon untuk stop share screen ya. Dari PAUD IT Al Hidayah. Untuk share screen-nya mohon di off-kan.
Ya, mudah-mudahan hujan pagi hari ini membawa keberkahan ya untuk kita semuanya. Wis ah. Iki sing sensor ini kan udah Pak. Terima kasih Pak Ida Nur Hidayah. Ngomong Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Bisa diinformasikan ini kepada rekan-rekannya yang kemarin sudah mendaftar atau jika belum mendaftar, Bapak Ibu juga bisa meneruskan link Zoom yang kami sampaikan ya. Bapak Ibu bisa meneruskan link Zoom yang kami sampaikan melalui grup, bisa ke rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Ini cuaca di Solo, khususnya Solo bagian utara ya, utara agak tengah ini. Ini sudah mulai agak reda hujannya. Mudah-mudahan di kota lain juga sudah mulai agak reda sehingga aktivitasnya bisa kembali lancar ya. Dari Pak Anwar di Mojokerto, mendung. Oh ya, mendung. Mudah-mudahan nanti kalaupun hujan itu tidak mengganggu aktivitasnya ya, Pak Anwar di Mojokerto. Tapi kayaknya bentar lagi hujannya sampai situ, Ustaz. Izin peserta yang lain di mute. Oke, Ustadz. Tapi mudah-mudahan bisa ini ya, intensif memantau Zoom. Mau nobar Zoom boleh juga ya. Bikin ID namamu. Bapak Ibu silakan yang belum kenalan supaya saling mengenal ini teman-teman kita, yang rekan-rekan kita mungkin berasal dari area kota yang lain. Bisa dituliskan di kolom chat ya, nama, kemudian asal instansi, dan juga kota Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Imam di Sragen. Ini Sragen hujan rintik-rintik. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang barangkali mulai sudah menyimpan pertanyaan, unek-unek pertanyaan seputar coding. Tadi di grup saya sudah menyampaikan ya,
link Bit.ly untuk pertanyaannya. Ini saya ketikkan juga ya di kolom chat. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa ya dituliskan pertanyaan Bapak dan Ibu seputar coding, apapun ya, coding, kemudian AI, kemudian STEM, atau tren teknologi terkini bisa ditanyakan. Karena narasumber kita pagi hari ini itu pengetahuannya sangat luas sekali tentang teknologi. Ini tercermin dari gelarnya yang di belakang itu panjang sekali. Oh, ini hanya dapat dilihat telepon. Kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Oh, formulir hanya dapat dilihat oleh pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Sebentar ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sambil menunggu linknya, pertanyaan Bapak Ibu seputar coding bisa juga dituliskan ya melalui kolom chat. Sehingga pembicara kita sambil siap-siap jawabannya juga. Betul kalau itu. Ya, sudah saya ganti untuk linknya ya. Tadi mohon maaf belum saya pencet yang ini ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah jam 9. Sambil menunggu juga ini rekan-rekan kita yang barangkali sedang persiapan gitu untuk menuju link Zoom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat narasumber kita Mas Ahlan. Ya, pagi hari ini sudah bergabung. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya peserta Zoom webinar yang diadakan oleh Yayasan Al-Abidin dengan tema coding AI dan juga STEM pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga di pagi hari ini hari Sabtu 14 Desember 2024 Sahanif bisa mengantarkan acara ini. Mudah-mudahan nanti sampai selesai tidak ada halangan satu apapun dan kami berharap bahwa upaya kita pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi dan keberkahan untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Bapak dan Ibu sudah siapkan kopi paginya ataupun snack camilannya menemani webinar pagi hari ini yang insya Allah barangkali nanti sekitar 1 jam ke depan nanti bisa diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan ya disiapkan minumannya, tempat senyaman mungkin untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini dan kita mulai dengan membaca basmalah Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, saya punya pantun nih untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Cari topi di dekat lapangan. Masuk pasar, membeli puding, oh coding. Ulangi. Cari topi di dekat lapangan, masuk pasar, membeli puding. Siapkan kopi dan camilan, kita belajar tentang coding. Nah, ya pagi hari ini seperti yang sudah tertera dalam player, narasumber kita adalah Mas Sahlan, Bapak Sahlan, tapi saya biasanya panggil Mas gitu biar akrab ya. Bapak Sahlan Rosyid, SPDI, PSI. PSI, dan MKOM. Wah, panjang banget ya. Sehingga itu juga nanti tercermin dari materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau dari perspektif pedagogik Islami dan juga psikologi, dan MKOM-nya tentu saja teknologinya gitu ya Mas Alan ya. Iya, insyaallah. Oke, insya Allah. Nah, tema ini kami angkat Bapak Ibu karena lagi booming banget kan ya sejak Mas Wapres kemarin menyampaikan bahwa coding itu akan mulai diajarkan sejak kelas 4 SD untuk jenjangnya negeri. Sejak itu kan bermunculan nih Mas Ahlan, bisa enggak gitu coding diajarkan sejak SD? Soalnya kalau kita lihat dulu coding itu berupa skrip-skrip yang rumit ya, yang itu kalau belum kuliah kayaknya belum bisa kayak gitu. Nah, ada perkembangan terbaru tentu saja ya, antara 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Apalagi kok 10 tahun, namanya teknologi itu kan berbilang 1 tahun, 2 tahun tahun sudah berganti kan. Nah, pasti ada perkembangan terbaru dan alasan-alasan kenapa kok coding itu mau diajarkan sejak kelas 4 SD. Nah, itu bentuknya yang kayak gimana? Terus nanti kesulitan nggak? Apakah di Al-Abidin ini sebagai penyelenggara kita pada webinar pagi hari ini sudah menyelenggarakan coding? Dan gimana bentuknya kan masih ada banyak pertanyaan barangkali. Nah, itu yang nanti akan dibahas bersama dengan narasumber kita pada pagi siang hari ini, Bapak Sahlan Rosyid yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sembari mendengarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sahlan, Bapak Ibu silahkan ya untuk menuliskan pertanyaannya bisa melalui kolom chat. Kami sedang perbaiki linknya. Silahkan dituliskan saja. Atau kalau Bapak dan Ibu ingin interaktif secara langsung, nanti setelah sesi materi selesai, Bapak dan Ibu bisa interaktif dengan kami ya. Sekali lagi dibikin nyaman gitu ya Mas untuk pagi hari ini, sehingga nanti materi-materi bisa terserap dengan optimal. Dan untuk beberapa waktu ke depan, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Sahlan. Silahkan Mas. Terima kasih Mr. Hanif. Saya kenalan ulang ya. Perkenalkan, nama saya Sahlan Rosyid. Saya tim ahli dari program ICT di Yayasan Al-Abidin. Slide-nya boleh dibuka Mas. Oh, oke. Oke, sekarang kita belajar coding AI dan STEM. Sebenarnya apa sih benang merah antara coding AI dan STEM? Emang ada hubungannya? Terus kalau ada hubungannya seperti apa? Kan kayak gitu. Nah, lanjut langsung masuk ke berikutnya, Mister. Oke, kemarin kan ada narasi yang sangat, menurut saya kontradiktif gitu. Antara government bilang bahwa coding skill itu seharusnya diajarkan dari sekolah dasar. Government bilangnya seperti itu. Government menarasikan seperti itu. Sedangkan praktisi yang di situ CEO-nya Nvidia, beliau bilang bahwa nggak penting belajar coding dari SD itu, dari sekolah dasar, nggak malah lebih baik belajar ilmu-ilmu dasar kayak matematika ataupun critical thinking-nya gitu. Science critical thinking itu jauh lebih baik daripada belajar coding skill gitu. Karena coding skill AI akan memberikan jauh lebih baik daripada manusianya itu sendiri gitu. Nah, sebelum masuk ke itu penting atau enggak penting gitu ya, kita belajar dulu sebenarnya coding skill itu apa sih? Nah, lanjut Mister.
Oke, coding skill itu kompetensi untuk menginstruksikan komputer menjalankan tugas tertentu. Lah, kompetensi itu, ya yang dibutuhkan kompetensi itu ada 3 komponen. Pemahaman bagaimana komputer itu bekerja, yang kemudian bahasa pemrograman, dan desain algoritma. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi bahwa coding skill itu adalah kompetensi untuk menginstruksikan komputer agar menjalankan tugas tertentu dengan 3 komponen tadi. Setelah kita paham apa itu coding skill, selanjutnya kita akan bahas sebenarnya coding skill itu penting atau nggak penting gitu. Nah, di awal kita belajar dulu. Kenapa kok coding skill itu jadi satu, lanjut Mister. Kenapa kok mempelajari coding skill itu menjadi pilihan yang berharga? Gitu nggih. Nah, kapan mempelajari coding skill itu menjadi pilihan yang berharga? Saat, lanjut Mister. Coding skill dipelajari dengan pendekatan STEM. Nah, STEM ini pertama kali keluar itu tahun 1960. Itu jadi tempat kongkonya, tempat perkumpulannya para saintis, teknokrat, engineer, dan matematik tahun 1960. Kemudian tahun 2000, Obama ini khawatir karena generasi muda di Amerika itu mereka tidak suka dengan sains, mereka lebih suka dengan bisnis. Lah, karena kekhawatiran Obama itu, akhirnya Obama minta sama para saintis itu bagaimana merumuskan pendekatan sains itu agar lebih mudah diterima sama kaum muda. Lah, tahun 2000 mulai dicetuskan, diproses, digaji, dikaji, tahun 2013 baru selesai. Tahun 2013 mereka perkenalkan ke dalam negeri dan disebarkan ke luar negeri. Salah satunya di Eropa mereka menggunakan STEM ini untuk pendekatan bisnis. Kenapa kok tadi dari masuk sains ke pendekatan bisnis? Karena STEM itu dia luas banget dan menuntut kita untuk nyari ciri khasnya masing-masing gitu pendekatan STEM itu. Lah, kalau di Eropa mereka menggunakan pendekatan STEM untuk bisnis, kalau di Korea mereka menggunakan pendekatan STEM untuk art, jadinya mereka pakainya STEAM, STEAM. Lah, kalau di Indonesia kita mengenal STEM itu sebagai, lanjut Mister, akronim, slogan, dan education. Ini yang kita anut di Yayasan Al-Abidin. Kita nggak bahas tentang akronim ataupun yang slogan gitu ya. Kita bahas yang STEM education. Masuk, Mister? Nah, kenapa kalau kita pakainya harus pakai STEM education? Karena dengan STEM education itu memperkuat bukan critical thinking di sini, tapi design thinking dan compositional thinking. Kayaknya pakai yang terbaru deh, Mister. Slide ini. Oke, pakai yang terbaru aja. Oh, dari sini aja bisa. Oke, sebentar ya, kita ganti slide-nya dulu. Mister kok nggak pakai yang ini loh, kan harusnya pakai yang ini. Persiapan untuk materi ini. Pertanyaan dari Bapak dan Ibu silahkan bisa dituliskan melalui kolom chat ya. Bisa dituliskan melalui kolom chat dari Zoom atau bisa juga melalui grup WA ya. Ada grup WA di situ. Bapak dan Ibu bisa menuliskan. Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya melalui grup WA ataupun melalui kolom chat di Zoom ya.
Dan ini sambil saya bacakan beberapa. Oh, ini ada yang dari Bulukumba ya. Bulukumba sebentar tadi Bu Rosdiana Arif. Bu Rosdiana Arif ini dari SD Negeri 2024 Garanta, Bulukumba. Bapak dan Ibu, ini dari luar Jawa ya, dari Bulukumba. Bisa diteruskan juga Bu Rosdiana, barangkali rekan-rekan Ibu Rosdiana di Bulukumba atau di kota-kota lain, ini apa namanya juga sedang menunggu bagaimana coding itu ya. Coding itu seperti apa? Nah, bisa ini sebagai informasi awal, sebagai spill-spill ya. Sebagai spill, em, sehingga nanti ketika ada kebijakan ini sudah dirilis oleh pemerintah, nah ini sudah ada persiapan. Nah, nanti akan ada banyak juga pertanyaan Mas Ahlan. Ini sudah belum? Belum, tapi belum masuk sini. Buka yang terbaru ya. Oke. Ya, kita akan beralih ke yang terbaru ya, dari terbaru. Nah, ini kita sambil ngobrol dulu ya, Mas Ahlan ya. Kok seperti tadi yang saya awalkan itu tadi, informasi dari awal itu coding dulu itu dikenal sebagai pelajaran yang susah lah ya, bahasa komputer kalau nggak salah dulu namanya. Sekarang kok diajarkan tuh sejak SD itu, kalau dulu aja susah, sekarang kok ke SD itu apa nggak susah banget gitu loh, Mas Ahlan. Gimana cara penerimaan? Apakah itu nggak sangat membebani ke anak-anak SD gitu? Wah, itulah pinternya kita di apa? Karena share-nya di teknologi itu mereka luar biasa ya. Jadinya sesuatu yang dulunya susah, yang dulunya pakai sintaks-sintaks, sekarang bisa pakai blok. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu kita pakai belajar coding yang untuk pakai tekstual gitu. Sekarang udah bisa pakai blok, bisa hanya drag and drop kayak gitu untuk anak-anak. Jadi itu lebih menyenangkan, fun, dan nggak susah gitu. Oke. Itu malah lebih menyenangkan. Jadi sudah disederhanakan lah intinya. Betul, gitu ya, melalui blok-blok. Ini hanya sekolah tertentu aja atau bisa nih sekolah-sekolah ini ada yang Bu Rosdiana nih dari Bulukumba juga gitu. Saya belum tahu nih Bu Rosdiana yang termasuk di tengah kotanya pasti juga teknologi sudah masuk ya. Tapi ada banyak juga nih sekolah-sekolah yang ada masuk gitu. Bisa nggak yang semodern itu diakses oleh apa namanya, sekolah yang mungkin keterjangkauan dari kotanya jauh, kemudian akses ke teknologinya mungkin agak susah gitu, gimana Mas? Itu enaknya teknologi ya. Teknologi itu yang penting ada akses internet aja, itu udah pasti bisa. Jadi nggak perlu ada, harus di pedalaman, ya itu nggak. Yang penting ada akses internet itu udah bisa. Oke, ini Bu Rosdiana, ternyata sekolahnya di pedalaman juga. Jangan khawatir Bu Rosdiana, karena tadi jawaban dari Mas Ahlan, asalkan ada akses internet, seperti hari ini kan Bu Rosdiana bisa mengikuti Zoom, itu berarti sudah bisa ya. Oke. Ya, nanti kita akan lanjutkan Mas Ahlan. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu sambil ngalir ya, sambil Mas Ahlan menjelaskan. Ini materi-materi yang disampaikan. Bapak dan Ibu ini bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti kalau untuk melalui video, kami buka di kesempatan setelah materinya. Sudah siap lagi? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya kita overview dulu ke belakang ya. Ini terima kasih Mr. Rizky yang sudah jadi PPT-nya yang baru. Tadi saya cerita tentang STEM. STEM yang kita pelajari yang kita anut di Al-Abidin adalah STEM education. Kenapa kok kita pakai STEM education? Karena STEM education ini memperkuat design thinking dan compositional thinking. Design thinking dipakai pas waktu kapan? Bagaimana proyek itu dikelola. Jadi kayak manajemen proyeknya itu kita pakainya design thinking. Kemudian compositional thinking kita pakai waktu kapan? Pas waktu mengerjakan aplikasinya, kita pakainya compositional thinking gitu. Jadi kenapa kok kita pakai STEM education? Karena STEM education itu memaksa kita akhirnya pakai design thinking sama compositional thinking gitu.
Lanjut, Mister. Nah, kita sekarang belajar design thinking dulu. Oke. Design thinking aslinya itu gabungan antara critical thinking dan creative thinking. Kalau critical thinking itu mempertimbangkan banyak perspektif, menganalisa fakta yang ada, mengevaluasi banyak alternatif, menghasilkan suatu keputusan, sedangkan creative thinking mempertimbangkan banyak kemungkinan, mengandalkan intuisi, mencari inspirasi, menghasilkan banyak ide baru. Itu bedanya. Kalau critical thinking itu menghasilkan keputusan, kalau creative thinking itu menghasilkan banyak ide baru. Dan kombinasi antar keduanya itulah yang dinamakan design thinking gitu. Terus waktu kita mau pakai design thinking, prosesnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar step-stepnya design thinking. Next, Mister. Nah, stepnya design thinking itu yang pertama kali adalah empati. Empati itu di situ empati. Empati di sini mau ngapain di sini? Dia memahami perspektif dan perasaan yang dialami customer. Contoh, keluhannya apa, keinginannya apa, targetnya besok mau gimana aplikasinya. Itu di situ kita harus ada dulu empatis. Empatis itu ngumpulin masalah-masalah dari customer. Kemudian ada di situ define. Setelah masalah itu dapat, di situ kita mendefinisikan permasalahan customer dari sudut pandang customer. Gitu nggih. Pentingnya empatis adalah nanti kita akan ngambil permasalahan itu dari sudut pandang customer, bukan dari sudut pandang developer gitu. Nah, setelah masalah itu dirumuskan gitu, ini yang warna empatis itu adalah ranahnya kreatif. Saya ulangi lagi ya. Empatis itu ranahnya kreatif thinking. Kalau yang define itu ranahnya critical thinking. Nah, nanti di ID itu ada ranahnya creative thinking dan ranahnya critical thinking. Ranahnya creative thinking itu menghasilkan ide-ide dan solusi sebanyak dan sekreatif mungkin. Kemudian setelah dapat ide-ide, baru memilih ide solusi yang terbaik buat customer. Lah, itu ranahnya critical thinking. Kemudian berikutnya, membuat prototipe yang mampu memberikan pengalaman senyata mungkin. Ini ranahnya creative thinking. Setelah prototipe jadi, baru dites ke customer. Merancang mekanisme uji coba dan pengukuran, mendapat umpan balik yang akurat, dan mampu membuktikan asumsi benar atau salah. Lah, bagaimana merancang mekanisme uji coba itu ranahnya critical thinking. Dan proses ini itu bakal balik lagi ke yang pertama, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke pertama, 2, 3, 4, 5. Seputar terus sampai aplikasi itu betul-betul jadi. Gitu. Lah, kemudian setelah kita belajar design thinking sebagai pengelolaan, kita masuk ke compositional thinking sebagai bagaimana proses aplikasi itu dikerjakan. Masuk ke slide berikutnya, Mister. Nah, masuk ke slide berikutnya, di situ ada compositional thinking. Compositional thinking di situ itu ada 4 komponen. Bahasa gampangannya itu AADP, abstraksi, algoritma, dekomposisi, pattern. Lah, bedanya dengan design thinking, compositional thinking itu bisa dikerjakan acak, terserah mau kita mau pakai model seperti apa gitu. Urutannya itu bisa acak gitu. Saya tunjukkan salah satu bagaimana penggunaan compositional thinking gitu. Contohnya pas waktu kita mau bikin aplikasi huruf hijaiyah contohnya. Kita mau mengenalkan aplikasi huruf hijaiyah ke anak gitu. Berarti pertama kali yang harus kita kerjakan adalah mendekomposisi. Mendekomposisi itu maksudnya gimana? Kita pecah. Dari aplikasi itu, di situ ada komponen apa saja sih kita pecah? Oh, ada tombolnya. Oh, ada huruf hijaiyahnya. Oh, ada background-nya. Oh, nanti ada perpindahan patch dari patch 1 ke patch 2. Lah, itu namanya dekomposisi. Nah, kemudian setelah dekomposisi jadi kita abstraksi. Yang abstraksi yang kita maksud abstraksi di sini apa? Mana yang bagian penting, mana yang tidak penting. Nah, bagian penting kita kerjakan dulu, bagian tidak penting nanti kita kerjakan sebelakangan gitu. Kita mengabstraksikan mana bagian penting dan mana bagian nggak penting. Kemudian kita lanjut masuk ke pattern. Pattern itu ngapain? Contohnya pas waktu kita mau belajar, pas waktu tadi ya, button itu ya. Button, kemarin kita pernah ngerjain button nggak sih? Gitu. Oh, pernah ngerjain button. Berarti kita bisa selesaikan pakai itu. Jadi pattern itu nyari pola-pola. Apakah pola itu sudah dikerjakan atau harus cari pola baru gitu. Pola untuk menyelesaikan pekerjaan itu harus cari pola baru. Itu di situ tuh pattern yang kerja.
Kemudian setelah polanya jadi, baru kita pakai algoritma. Algoritma itu bagaimana susunan, bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Susunannya mana dulu, urutannya mana dulu. Gitu nggih. Nah, bagian kedua, setelah kita belajar tadi design thinking yang untuk pengelolaan, compositional thinking untuk mengerjakan, kita harus tahu bahwa ada satu hal yang dituntut sama design thinking dan compositional thinking. Tuntutannya ada sebagai gerbangnya untuk masuk ke design thinking dan compositional thinking. Gerbangnya itu apa? Slide selanjutnya, Mister. Gerbangnya itu di akhlak. Kalau di STEM mereka nyebutnya humanity, tapi kalau kita di sini nyebutnya akhlak. Kenapa kok akhlak di situ? Karena nanti ada definisi adab dan akhlak sendiri ya. Itu jenengan bisa cari sendiri gitu. Kalau akhlak apa yang harus kita kerjakan di sini? Empatinya harus ada, dapat tanggung jawabnya harus ada, sabarnya harus ada, dan beraninya harus ada. Empati di sini dibutuhkan untuk apa? Biar kita bisa dapat, biar anak itu mau dengarkan orang, dengarkan klien, dengarkan permasalahannya apa, cari solusinya juga sesuai dengan solusi yang diinginkan sama klien. Tanggung jawabnya apa? Biar bisa menyelesaikan tas sampai selesai dan tidak ada plagiarisme di situ. Sabarnya ngapain? Sabarnya mengkaji, mengulang coding task, mengulang proses, begitu terus. Lah, kemudian ada beraninya, berani di situ mau ngambil risiko. Gitu nggih. Nah, kunci dari akhlak itu apain? Kalau emang kunci dari akhlak itu ngapain? Kunci dari akhlak itu sholat dan mencintai Al-Quran. Gitu nggih. Jadi karena kita sudah tahu di Al-Abidin kita sudah, oh ternyata coding itu harus dibalut dengan STEM biar memperkuat design thinking dan compositional thinking, dan design thinking, compositional thinking itu kuncinya adalah akhlak, akhlak kuncinya adalah sholat, maka di kami di Yayasan Al-Abidin, STEM Education program unggulan ICT Yayasan Al-Abidin itu mengarahnya, lanjut Mister, menanamkan akhlak sekaligus mengasah design thinking dan compositional thinking. Nah, disitulah pentingnya kita belajar coding. Kalau arahannya betul seperti itu. Ada design thinkingnya, ada compositional thinkingnya, ada sebagai kuncinya ada akhlaknya, kemudian betul ada akhlaknya. Disitulah ada namanya menanamkan akhlak sekaligus mengasah design thinking dan compositional thinking. Kemudian kita belajar lagi yang namanya AI. Oke, terus fungsinya AI di situ untuk apa? Setelah fungsinya itu untuk booster, memberikan insight baru dan menguji model yang sudah dibuat. Jadi lebih ke AI literasi akhirnya. Anak tidak mungkin bisa punya AI literasi kalau dia tidak punya design thinking yang baik, compositional thinking yang baik gitu. Nanti kita akan belajar kenapa kok belajar coding itu jadi nggak penting gitu. Ini yang terakhir ya. Kita akan belajar kenapa kok belajar coding jadi nggak penting. Kapan belajar coding jadi nggak penting? Gitu. Saat belajar coding hanya mempelajari tool pemrograman dan sekedar menyelesaikan project. Maksudnya gimana? Yang saya baca dari beberapa itu ada yang toolnya, salah satu toolnya itu kan Scratch. Nah, saat anak hanya diajari, oh ini loh Scratch, ini bisa untuk bikin program. Yuk, sekarang kita bikin program, membuat program huruf hijaiyah. Oke, buka laptopnya. Sekarang kita bikin program, programnya seperti ini. Nanti kita bakal jadi seperti ini programnya. Yuk kita bikin program ini. Buka laptopnya, masukkan ini, masukkan backgroundnya, masukkan ini. Jadinya anak hanya dituntun untuk menyelesaikan project, bukan bagaimana project itu didapatkan, bagaimana project itu didapatkan dari creative thinking-nya. Bagaimana proyek itu kok disimpulkan jadi seperti itu dari critical thinking-nya, itu jadinya nggak penting. Jadi kalau hanya sekedar mengejar proyek, nggak penting jadinya. Karena kenapa kok jadi nggak penting? Dia nggak dapat critical thinking, nggak dapat creative thinking, nggak dapat. Kalaupun dia hebat di situ, oh dia bisa kok. Buktinya saya bisa, anak saya bisa mengerjakan proyek dengan hal-hal yang rumit gitu. Tapi dia nggak dapat kreatifnya. Dia nggak dapat critical thinking-nya. Jadi saat dia dikasih sodorkan, yuk bikin proyek ini, bingung.
Harus mulai dari mana? Tapi suruh ngerjakan bisa, mungkin bisa. Terus kemudian apakah itu digunakan nanti di industri? Enggak. Jadi kalau untuk anak sekolah dasar untuk mempelajari coding dan hanya mempelajari tools pemrograman dan menyelesaikan proyek, nggak penting. Terus yang penting gimana? Yang tadi kita bahas, ada design thinking, compositional thinking, dan akhlaknya di situ. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Itu slide terakhir saya. Terima kasih Mr. Hanif. Ya, terima kasih Mas Sahlan ya. Pagi-pagi ini sudah menghangatkan suasana dengan materi-materi ya perkuliahan. Ya, tapi ini pagi hari ini juga sudah banyak ini Mas Sahlan yang sudah bergabung ini. Dan Bapak Ibu yang mau bergabung melalui pertanyaan, silakan bisa ya dituliskan melalui kolom chat. Oke. Ini sambil menunggu Bapak dan Ibu yang mau telekonferensi secara langsung, silakan Bapak Ibu kami buka ya untuk interaktif secara langsung bersama kami. Silakan langsung raise hand terlebih dahulu. Kemudian pertanyaannya silakan disampaikan. Sekali lagi silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Rosdiana ini dari Bulukumba, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Bu Rosdiana ataupun rekan-rekan yang lain. Nah ini sambil membuka pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ini. Oh ini terkait dengan implementasi yang ada di Al-Abidin ya. Izin bertanya, untuk di Al-Abidin apakah coding diterapkan di semua progul, ICT, Tahfidz dan juga ICP atau Cambridge gitu. Oke. Untuk yang ini dulu Mas, monggo. Oke. Kalau ICP yang coding hanya diterapkan di ICT. Kalau yang di TCP dan ICP ada, cuman nggak sedalam kayak yang di ICP gitu. Karena memang kita ada porsinya untuk yang memang program unggulan itu porsinya lebih banyak daripada yang bukan non program unggulan gitu. Jadi hanya di ICT ya, di ICT, dan ICT di Al-Abidin ini juga tidak putus di SD aja ya, nanti di SMP dan juga di SMA ini ada keberlanjutannya. Mas sedikit ini ya, sedikit membahas tentang ini. Desain ICT yang ada di Al-Abidin ini Mas. Kalau di SD-nya itu seperti apa, kemudian di SMP itu seperti apa, di SMA-nya itu jadi seperti mempublish nih. Di Al-Abidin ICT itu tidak putus, nanti di SD SMP-nya udah beda lagi kayak gitu. Ini kita sering menyampaikan itu ada keberlanjutannya. Gitu. Betul. Ada linearitasnya. Nah, itu seperti apa linearitas yang dimaksud itu, Mas? Oke. Kalau yang di SD kita memang masih pakainya Scratch, dan ini tadi ada pertanyaan menarik dari Mr. Hanif gitu. Sebenarnya linearitasnya itu di mana? Linearitasnya itu akhirnya karena kita apa yang mau kita tanamkan adalah design thinking, compositional thinking, dan akhlak gitu ya. Jadi itu tidak terbatas di tools. Yang maksudnya tools itu gimana? Yang penting tujuannya kita itu di design thinking, critical thinking itu jalan. Jadi tools itu mengikuti dari design thinking itu. Contohnya gini. Jadi nggak penting nanti, kemarin belajar ini ya, kok kemarin belajar ini habis itu belajar ini gitu. Contohnya kayak SD. SD itu belajar Scratch. Kemudian yang SD itu juga ada belajar IoT gitu. Kok di SMP ada belajar IoT lagi gitu. Lah, jadi itu hanya tools di tempatnya kami itu. Tools itu yang kita gunakan untuk menaikkan design thinking-nya anak. Contohnya gini, kayak IoT di SD, biar kelihatan ya. Kalau coding kan jenengan mungkin nggak kelihatan logikanya, karena itu biasanya di belakang logika itu.
Kalau IoT contohnya yang IoT aja yang lebih yang jenengan lebih tahu gitu. Contohnya kalau IoT di SD itu sama-sama IoT, mereka belajar IoT pertama kali itu pakai coding block gitu. Karena untuk memang ngarahkannya anak, oh bagaimana dikenalkan dulu, oh ternyata ada IoT, caranya begini, caranya kenalan seperti ini, cara pengkodean seperti ini. Habis itu baru ada text coding, itu ada di SD juga ada. Terus di IoT itu ternyata ada kontrol dan monitoring. Oh, kontrolnya pakai apa? Oh, pakai tombol dulu. Monitoringnya sudah pakai wireless gitu. Nanti di SMP mereka sudah belajar bagaimana membuat aplikasi kontrol dan monitoring itu. Aplikasinya yang di HP itu mereka sudah belajar membuat itu. Jadi tahapannya itu lebih ke kemudian yang di SMA ya. SMA nanti mereka sudah belajar bagaimana IoT itu betul-betul dijalankan secara real life yang mereka ada data miningnya kayak gitu. Jadi itulah kesinambungan yang ada di Al-Abidin. Jadi materinya sama-sama IoT, cuman untuk desain dan compositional thinkingnya nanti kita naikkan kayak gitu, Mister. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir ya, ada keberlanjutan dan linearitasnya sesuai dengan tahapan usianya. Oke, ini masih pertanyaan seputar Al-Abidin lagi nih Mas Dahlan. Bapak dan Ibu sambil menyimak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau mau ngopi-ngopi dulu boleh ya, nanti dibawa ke depan laptopnya, ke depan HP-nya gitu ya. Kalau mau bertanya langsung supaya sambil mengenal lebih dekat juga silahkan. Ini dari wali murid kita yang ada di Sukoharjo, Mas Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Wijayanti, wali murid SDI Al-Abidin Sukoharjo. Saat ini anak saya kelas 1 program ICT, izin menanyakan bagaimana menyiapkan khususnya bagi anak kami yang saat ini kelas 1 SD, khususnya pribadi Ananda, dan langkah apa yang kami siapkan sebagai orang tua supaya kami bisa terus mendampingi dan bersinergi dengan sekolah, baik saat ini dan ke depannya. Oke, terima kasih Bu Ari Wijayanti. Saya senang banget nih ada orang tua wali sing datang gitu. Terima kasih Bu. Ada hal yang memang perlu adanya di rumah Bu. Kalau untuk coding serahkan saja ke sekolah karena itu pembahasannya banyak. Ada hal yang memang harus dari orang tua itu memang harus dididikkan dari rumah. Yang tadi saya bilang bahwa kunci dari design thinking dan compositional thinking itu adalah di akhlak. Nah, akhlak itu nggak bisa pakai latihan, nggak bisa pakai pendidikan, nggak bisa karena akhlak itu ranahnya di hard skill. Akhlak itu ranahnya di soft skill. Soft skill itu butuh pendidikan, selain pembiasaan juga pendidikan gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk anaknya biar bisa codingnya baik? Siapkan akhlaknya yang terbaik, nanti codingnya bakal ngikut. Insya Allah. Coding serahkan saja sama sekolah. Insya Allah guru-guru kami sudah kami drill untuk bagaimana mengajarkan coding itu, design thinkingnya bagus, critical thinkingnya bagus, bukan hanya sekedar mengerjakan project. Lah, orang tua kami harapkan bisa menyiapkan dari sisi akhlaknya gitu. Karena akhlak itu harus dibiasakan dari rumah. Contohnya gampang, bagaimana sholatnya yang baik itu paling bagus malah dari orang tuanya gitu. Nah, bagaimana dia sayang sama Allah, dia sayang sama Quran, dia cinta sama Quran itu baiknya itu yang paling jenengan harus siapkan buat anak gitu. Karena saat nanti anak itu belajar coding, oh ya dia pinter gitu, tapi akhlaknya nggak baik. Ingat Bu, yang namanya akhlak nggak baik itu nanti jadi pas waktu oh ya anak saya pinter, oke sudah sampai ini pinter developer jago luar biasa, dia mau ngoding cukup merem udah bisa gitu. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, dapat proyek pergi dia Bu. Kalau akhlaknya nggak baik, Tanggung jawabnya nggak ada. tanggung jawabnya nggak ada. Dapat proyek plagiarisme punya orang lain. Datanya orang lain dipakai kayak gitu. Jadi akhlaknya nggak ada. Jadi paling yang baik siapkan orang tua adalah akhlaknya di rumah gitu. Urusan coding biar sekolah yang ngerjakan gitu. Jadi ada sinergi antara orang tua dan sekolah gitu. Gitu, Mister. Jadi ini yang berusaha dibangun oleh Sekolah Al-Abidin bukan hanya anak yang pinter IT, teknologi, tapi tamengnya itu harus yang sangat kuat. Betul, Mister. Karena tameng itu jauh lebih baik daripada skill codingnya. Nah, itu dia.
ketika dia mempunyai skill yang luar biasa, tapi dia tidak punya alat kontrol diri yang kuat, itu justru berbahaya. Betul. Maka ini yang ditanamkan dan melalui pembelajaran IT yang di Al Abidin justru ini yang ditanamkan secara difokuskannya di ini gitu. Betul. Bukan di semata-mata coding. Kalau coding sekarang ini kan banyak ya Mas. Betul. Ya. Di luar itu kan banyak kursus coding. Banyak banget. Tapi bedanya apa ini? Mungkin ada orang tua yang nanya gitu Mas. Di Al Abidin diajarin coding, di kursusan diajarin coding. Mungkin di luar lebih cepat nih belajar coding daripada di Al Abidin. Betul. Tapi ada satu yang itu tidak diajarkan di kursusan dan itu hanya didapatkan di sekolah. Dalam hal ini di Al Abidin atau mungkin di sekolah-sekolah lain yang nanti atau yang sekolah lain mau mengaplikasikan coding secara di jalur tracknya. Apa Mas bisa disampaikan itu? Oke. Kita kasih bedanya ya dengan kursusan dengan yang di Al Abidin gitu. Bahasa gampangannya yang kelihatan mana? Sebelah sini. Oh, sorry, sebelah sini ya. Oke. Contoh gampangannya gini, kita mau yang di kursusan itu biasanya gini, oh kita mau bikin aplikasi ini, oke caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ada juga kursusan lain yang enggak, cuman kebiasaannya biasanya kayak gini. Karena ini jauh lebih gampang ngajarin anak dan jauh lebih cepat. Mikirnya nggak dalam gitu. Tapi kalau kita pakai design thinking, anak diajarin dulu, oh ini loh ada masalah ini, masalahnya ini. Kira-kira ada masalah apa lagi? Habis itu kira-kira kita mau ngambil di bagian mana nih huruf hijaiyahnya. Nah kayak gitu tuh nggak semua mau karena itu lama. Nah yang lama ini itu ada di kami. Jadi kami memang sabar untuk menunggu proses anak design thinkingnya bagus sama critical thinking, conventional thinkingnya bagus dan akhlaknya terutama karena itu pertama yang jadi kunci gerbangnya gitu nggih. Nah yang beda dari kami dengan yang di luar tadi bahwa kami mengedepankan design thinking dan compositional thinking. Gerbangnya itu di akhlak. Kalau di luar biasanya, jenengan bisa tanya kok, bisa tanya ke gurunya mungkin, ke itunya mungkin. Nanti jawabannya akan beda kok. Mereka yang mengedepankan design thinking sama compositional thinking. Jawabannya adalah gini, project nanti itu hanya bonus. Tapi tujuannya kami adalah itu, design thinking, compositional thinking, yang memang itu akan dipakai buat anak sampai ke nanti di industri, sampai mereka dewasa gitu. Kalau jenengan tanya di luar, oh nanti anak jadinya kayak gini, bisa bikin kayak gini. Nah itu biasanya mereka hanya fokus sama project gitu. Nah kalau fokus sama project jadinya nggak penting sih tadi saya bilang itu. Gitu Mister. Karena project itu juga ini ya, cepat sekali bergantinya. Tapi soft skill yang itu dibangun step by step proses dengan kesabaran yang tinggi itu yang justru nanti di dunia kerja sangat dibutuhkan. Sering kan Bapak Ibu mendengar ada seorang pegawai yang sudah posisinya luar biasa tapi begitu mendapatkan tekanan dia tuh tidak kuat sehingga dia mengakhiri hidupnya. Nah, kita nggak ingin tuh yang seperti itu. Kita nggak ingin. Dan memang, maaf ya Mister. Ya, silakan. Dan memang dari kelas 1 kita ajarkan saya memang kenceng banget sama guru untuk dari kelas 1. Anak sekalinya ngajarkan sesuatu harus selesai sampai akhir gitu. Nggak boleh ditunda, harus selesai sampai akhir. Karena memang itu melatih tanggung jawabnya anak bahwa anak harus mengerjakan itu sampai selesai gitu. Iya. Dan ini barangkali ini ya, tadi dari Bu Ari yang ada di Sukoharjo, tadi sudah disampaikan bagaimana menjaga akhlak dari rumah. Nah ini kaitannya sama generasi stroberi yang tantangannya itu sudah minim sekali tantangan yang ada di sekitarnya, apa-apa sudah serba instan. Nah ini kalau dari sekolah kita mengajarkan yang proses demikian rupa, maka mohon di rumah juga dibantu. Kalau anak mengalami kesulitan, itu jangan langsung di handle kemudahannya minta tolong langsung ini kan ditolongin. Nah sehingga itu daya tahan dia akan menjadi berkurang, gitu Mas. Iya, karena sebenarnya anak itu butuh ditemani aja. Pas waktu ngerjain kerjaan itu ditemani aja. Oh jenengan nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa, temani aja. Anak ngulang apa yang tadi di sekolah tentang Qurannya, ngulang tadi apa yang di sekolah tentang itu, temani saja.
Cuma ditemani aja mereka udah mau ngerjakan kok itu. Cuma dibutuh temani aja sebenarnya anak itu. Oke, baik. Ya, dari jawaban atas pertanyaan yang tadi, jika Bapak dan Ibu atau tidak yang bertanya juga nggak apa-apa ya, ingin melanjutkan pertanyaan itu tadi, kami silakan ya. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Perlukah, meskipun tadi sudah kita spill sedikit ya, Bapak kita ulangi lagi, perlukah diajarkan coding dengan adanya keberadaan Yangkung AI? Kalau Google itu Mbah ini Yangkung, Yangkung AI. Kemudian ini ada saran ini. Saran kalau mau belajar coding dan pemrograman karena anak sebaiknya diajarkan pseudocode dan gunakan Flowgortim untuk belajar pemrograman. Monggo Mas Sarah. Ya, kembali ke tadi nggih. Itu hanya tools. Asal kita, karena tujuannya kita tadi itu menggunakan coding sebagai booster anak untuk belajar design thinking sama computational thinking. Jadi tools-nya mau pakai apapun bebas-bebas saja gitu. Asal itu masih fun-fun buat anak gitu. Karena akan anak SD ya. Kita lagi belajar anak SD sama anak TK gitu. Asal fun enggak masalah gitu. Terus apakah keberadaan Yangkung AI itu harus diajarkan? Iya, karena saat anak belajar design thinking dan computational thinking, dia akhirnya punya literasi AI. Literasi AI itu maksudnya apa? Prompt-nya dia tahu. Apa yang mau saya tuliskan di AI, dia itu tahu. Tapi kalau anak yang hanya mengerjakan project, dia suruh nulis apa kebutuhanmu, nggak tahu. Nah, karena dia tidak diajarkan bagaimana desainnya, bagaimana compositional thinking-nya, bagaimana urutan pengerjaan, apa yang dibutuhkan, kayak gitu mereka nggak tahu. Gitu nggih. Jadi untuk tools asal itu masih apa namanya masih relevan, masih fun buat anak itu enggak masalah. Bahkan tools itu kalau untuk yang pedalaman mungkin nggak ada apa namanya komputernya masih jarang gitu. Komputernya masih jarang. Internet ya masih bareng-bareng gitu. Komputer satu buat 5 anak kayak gitu. Ada kok yang pakainya untuk mengajarkan coding itu pakainya kertas, pakainya namanya Unplug. Computational thinking pakainya Unplug, CS Unplug namanya. Nanti bisa dicari di Google itu CS Unplug. Di situ kita ngajarin anak bagaimana computational thinking itu, bagaimana kita computational thinking itu bekerja gitu. Nanti pakainya CS Unplug. Jadi karena tool itu enggak masalah, mau pakai apapun itu enggak masalah. Karena tool itu ya just tool, enggak ada pengaruhnya. Karena pengaruhnya lebih ke bagaimana si guru itu mengajarkan design thinking sama computational thinking-nya itu. Gitu nggih, Miss Bapak Novriandi ya. Iya, oke. Jadi Bu Rosdiana tadi ya yang di Bulukumba ini nggak masalah. Jadi ada tool-tool yang bisa dipakai untuk mengajarkan computational thinking dengan coding unplugged dan bisa di-download ya. Salah satunya bisa melalui code.org.id. Itu di bagian-bagian awal itu juga ada yang unplugged itu. Dan bagaimana mengaplikasikannya nanti setelah di-download lainnya terus diapain gitu. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Jadi di YouTube itu bagaimana untuk mengimplementasikan kertas yang tadi disampaikan oleh Mas Sahlan, udah di print terus habis itu di print diapain. Nah, itu ada petunjuknya. Nanti bisa dilihat kata kuncinya coding unplug gitu. Ada banyak sekali ya. Dan bahkan di aktivitas-aktivitas keseharian itu banyak juga ya yang bisa digunakan untuk mengajarkan computational thinking dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak sejak usia taman kanak-kanak gitu. Nah itu nanti bisa dibuka ya Bu Rosdiana ataupun yang lain, coding unplug ada banyak sekali dan itu barangkali ini juga ya menjawab rasa penasaran dari masyarakat kita. Gimana nanti kalau sejak kelas 4 coding itu sudah dibawa ke SD padahal SD-nya nggak ada komputer gitu. Betul. Nah itu bisa ya coding unplugged itu sebagai solusi alternatif. Nah, itu dia.
Lanjut ini dari, oh tadi ada respon dari Bu Ari. Terima kasih jawabannya. Ya sama-sama Bu Ari. Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan, silahkan dilanjut saja ya. Dilanjut, ini hujan masih rintik-rintik juga. Kalau mau keluar juga masih males gitu ya. Oke, dilanjut. Kopinya udah habis, ditambahin lagi. Kalau kita nggak pakai kopi, kita pakai yang putih aja. Oke. Tadi tentang Yangkung AI ya. Oke, ini dari Budian. Jika coding ini masuk ke dalam kurikulum, apakah perlu menjadi mapel baru atau dimasukkan ke salah satu atau beberapa mata pelajaran? Di Al-Abidin, apakah sudah ada kurikulum setiap jenjangnya? Oke. Ya, Oke. dari Budian. Oke. Itulah tadi saya mengulang terus gitu. Design thinking dan compositional thinking itu perlu latihan yang berulang. Berulang terus dilatih biar jadi memang di kepalanya mereka tertanam sudah untuk itu kan kayak gitu. Nah, apakah itu perlu mapel baru? Iya, karena di kami itu mapelnya itu mapel sendiri. Di Yayasan Al-Abidin dari SD sampai SMA itu mapel sendiri dan punya jam yang banyak karena memang tujuannya kita bukan hanya anak jadi tujuannya kita itu bukan anak bisa menyelesaikan proyek tapi memang tujuannya kami itu di design thinking dan compositional thinking yang tadi itu gitu nggih. Alhamdulillah kami sudah punya untuk setiap jenjangnya itu kami sudah punya gitu. Dan setiap jenjangnya pun kami sudah gunakan bagaimana design thinkingnya, bagaimana compositional thinkingnya itu sudah kami perhitungkan gitu, sudah kami perhitungkan betul. Gitu, Mr. Hanif. Ya, dan di Al-Abidin ini beberapa bulan terakhir ini banyak sekali menjadi tempat studi banding. Iya, betul. Dari berbagai sekolah di Jawa maupun di luar Jawa, baik offline maupun online, yang ingin mempelajari karena penasaran dengan tadi yang Mas Ahlan sampaikan itu tadi. Jadi kurikulumnya seperti apa, tiap jenjangnya seperti apa, dan ini Al-Abidin akhirnya kita membuat sebuah kemitraan nih Mas. Jadi yayasan membuat kemitraan dan ini menjadi jalan untuk pendobrak stagnasi. Jadi suatu saat sekolah itu ada di titik stagnan. Betul. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu ya. Dapat muridnya susah karena yang ngelihat kayaknya orang tua ngeliat oh sekolah kok sama aja ya. Di sini udah program seperti itu, di sana juga seperti itu. Ini sebuah langkah inovasi yang nanti bisa dilihat oleh masyarakat. Oh ini beda nih. Oh ini sesuai zaman nih. Nah itu makanya Yayasan Al-Abidin membuka sebuah kemitraan. Nah untuk detailnya tentang kemitraan itu seperti apa? Apakah bisa yang dari luar Jawa? Apakah bisa? Itu bisa. Nah itu nanti detailnya bisa ya. Bisa nomor saya bisa nanti dihubungi. Nanti saya hubungkan ke bagian yang mengurusi tentang kemitraan sekolah. Oke. Lanjut ini pertanyaan Bu Ami. tadi Bu Dian ya. Bu Dian ini dari Bapak atau Ibu Ami ya. Dari orang tua juga ini Mas. Saya orang tua kelas 1 program ICT. Apakah program yang dipakai selanjutnya hanya Scratch? Atau ada program lain seperti Code Monkey? Apakah robotik akan masuk di mata pelajaran? Oke, meskipun tadi udah sedikit spill-spill gitu ya, boleh deh diperjelas lagi. Oke. Ya ada Bu. Karena saya nonton ada dua jawaban ya yang bakal saya kasih bahwa kalau jenengan tanya materinya ada, Scratch itu ada. Kenapa kok kita nggak pakai kode Monkey? Karena Scratch sama kode Monkey itu mirip. Jadi kita nggak perlu belajar baru lagi dengan kode Monkey gitu. Terus kemudian apakah ada robotik? Ya ada robotik. Bahkan nanti sampai ke text coding. Robotik itu mau mulai masuk kelas 4 kalau nggak salah. Mereka baru belajar kode bloknya itu di kelas 4. Kelas 5, kelas 6 nanti sudah masuk ke text coding gitu. Gitu nggih. Nah, saran saya bagi orang tua adalah
Gini, tadi nggih bahwa design thinking dan compositional thinking itu jauh lebih baik, jauh lebih bisa manfaat untuk anak daripada selesai project gitu. Jadi saat nanti anak berproses untuk bisa sampai ke design thinking dan compositional thinking, kalau ada yang lambat, enggak apa-apa, sabar saja. Karena masih SD. Jadi kalaupun mereka punya project, alhamdulillah gitu. Kalau enggak apa-apa, memang sabar saja. Memang proses untuk sampai ke compositional thinking dan design thinking itu butuh waktu, butuh proses. Apalagi masih kelas 1 ya. Itu masih baru banget. Jadi sabar saja. Jadi nanti kalau misalkan, oh dikasih ini kok nggak bisa, kok bikin kayak gini nggak bisa gitu. Nggak perlu kayak gitu sama anak. Jadi sabar saja. Insya Allah ada prosesnya, ada waktunya anak itu bisa gitu. Karena yang jelas asal jenengan mempersiapkan akhlaknya dengan baik di rumah, Cuma aku nggak sholatnya ngomong gitu baik, tadi. baca Qur'annya baik. Kalau belum bisa baca Qur'an, dia mau belajar Iqra ataupun baca Al-Husna atau yang lain gitu, ya. Lah, itu insya Allah masih dalam koridor aman. Jadi jenengan enggak apa-apa, santai saja gitu. Gitu ya. Itu yang untuk Ibu Ami gitu. Gitu Mister. Ya, demikian Bu Ami ya yang tadi ditanyakan tentang food monkey dan juga robotiknya. Kemudian ini dari Budian. Ini lanjutan yang tadi ya Budian ya. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sebagai modal dia belajar coding itu apa ya Ustadz? Tadi saya bilang sama Ibu siapa ya? Bu Yang dari Ari? Sukoharjo tadi. Bu Ari, ya sama. Jenengan nggak perlu mempersiapkan apapun, Bu. Persiapkan saja akhlaknya baik, nanti insya Allah sampai sini itu urusannya kami. Kalau belajar coding nanti urusannya dari sekolah, apalagi sekolah kami ada SD ICT kan, nanti biar sekolah SD ICT yang mempersiapkan untuk bagaimana coding itu diterima sama anak. Nah, persiapan yang jenengan paling baik adalah yang mungkin sekarang masih TK, sekarang masih belum TK, itu persiapan bagaimana akhlaknya baik, bagaimana dia sama Qur'annya itu senang gitu. Ya, Gitu. demikian jawaban untuk Ibu Dian ya. Ibu Dian dan juga Bu Ari. Ini saya sapa ini ada Pak Jum yang mengikuti. Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, ada Pak Jum ya? Wah, Oh saya baru ngeh ya. luar Maaf, biasa Bapak. ini. Terima kasih Pak Jum ini sudah Sangat mengawal menarik ini kami. acaranya ini. Wah, saya Jadi satu semangat penyimak tersendiri ini saja. Pak di Iya. tengah-tengah hujan. Masya Allah. Sehat selalu Ini Pak malah Jum, Bu saya tanya Farida ini. dan Putra Putri. Iya. Alhamdulillah. Baik, izin melanjutkan Pak Jum. Ya, lanjut. Jadi saya malah bertanya sebagai ini calon orang tua ini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini siap Pak Iya. Jum. Jadi ini saya punya cucu Mas Alan. Mr. Rizky bisa dibesarkan. Sebentar Pak Jum, untuk ini masih dibesarkan. Oh, oke, sampun. Suara. Oke, monggo Pak Jum. Oke. Wah, ini acaranya sangat menarik ini. Jadi cucu saya itu usia 1,5 tahun. Tentu itu kan bapaknya itu kan IT juga ya. Bapaknya kan istilahnya kerja di IT. Ya, tentu anaknya juga mengarah ke sana. Nah, kira-kira kalau 1,5 tahun itu apa yang kira-kira bisa dipersiapkan untuk nantinya ke depannya berarti bisa mengakses di pembelajaran di Al-Habidin. Gitu. Kira-kira persiapan sebelum masuk SD gimana ini, Pak Salan? Apa yang perlu dipersiapkan? Itu aja. Ya. Wah, ikut bertanya juga nih Pak Jum. jadi grogi masalahnya. Gimana ini? Ya. Cucu Monggo, Pak usia Salan. berapa Pak Jum? Ini 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke. Jadi apa yang disiapkan nih untuk yang anak atau barangkali ini ada Bapak Ibu juga yang punya putra atau cucu seperti Pak Jum ini. Pak Jum ini adalah Ketua Bidang Pendidikan dari Yayasan Al-Abidin
Surakarta. Ini nggak menyangka nih Pak Jum bisa langsung join. Ya, Monggo. silakan Mas Alfian, ini juga mewakili penanya yang lain barangkali. Oke, baik. Ya, ya, monggo silakan. Jadi, Iya. Iya, terima kasih Pak Jum. Wah, saya jadi deg-degan ini mau jawab ini. Gitu. Gitu nggih. Oke, baik. Anak setengah tahun biasanya 1,5. 1,5 tahun. 1,5 tahun itu Satu setengah. sampun sudah babbling belum Pak Jum? Saat ini sedang di mana ya? Preschool itu kan Gimana Pak Jum? sebelum ya. Ya. Maaf. Suaranya gimana Pak? Pripun? Oke. Ya, Sudah. sudah babbling. babbling. Kalau sudah babbling enak Pak. Karena gini, ada yang namanya permainan flashcard itu ternyata itu lebih untuk anak yang belum bisa ngomong, malahan itu flashcard yang biasanya hewan ataupun Kartu yang dibaca ya, gitu ya. dan itu bacanya harus cepat ternyata, nggak boleh lamban. Api, kereta, kapal. Nah itu ternyata bacanya nggak boleh lamban. Kapal, ini gitu. kapal itu nggak boleh. Ternyata harus cepat. Kapal, kereta, ini. Nah itu harus cepat. Nek cepat nanti dia logikanya lebih bagus. Ternyata gitu. Lebih cepat. Gitu. Itu salah satu triknya untuk anak nambah logika, nggih. Salah satu itu gitu. yang salah satu gitu. Salah satunya itu Pak Zum, yang paling gampang dan paling murah itu pakai flashcard itu. Dan flashcard itu banyak macamnya dan anak biasanya malah suka. Nanti jadinya dia bisa cepat. Ini terus nanti disuruh nyari di mana di flashcardnya disebar, suruh nyari gitu. Nanti dihitung berapa per secondnya, nanti lama kelamaan lebih cepat. Mungkin itu paling dasar ya, paling untuk anak yang masih kelas masih umur 1,5 Pak. 1,5. Tapi itu masih lucu gitu. Saya tentunya Pak Jum, Putra Putri semuanya. Terima kasih. Jadi sama Pak Jum. Izin ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini terkait dengan porsi, ya. Terkait dengan porsi coding yang tadi kita spill ya. Kalau ada pelajaran teknologi. Betul. Meskipun mungkin ya tidak harus coding juga di ICP dan juga TAFID. Nah ini dari Bu Ica ini menanyakan porsi coding yang di ICP dan di TAFID. Bagaimana capaian pembelajaran coding untuk anak ICP dan juga TAFID? Oke. Kalau dari tingkat SD kita ada sendiri ya untuk ICP dan TCP. Itu kita ada kurikulum sendiri yang buat mereka itu ada kurikulum sendiri. Lah untuk yang ICT itu mereka nanti ada 10 jam kalau nggak salah, 10 jam yang sisanya itu untuk program ICT dan TCP gitu. Nah, kebalikannya juga yang ICP itu 10 jam untuk bahasa Inggris, sisanya nanti untuk TCP dan ICT gitu. Kalau pembagian porsinya itu seperti itu. Gitu nggih. Dan kalau ICT dan TCP di SD apakah ada? Ada, kami ada. Cuman waktunya nggak sebanyak kayak yang ICT. Seperti itu, Mister. Ya, jadi karena program unggulan ini harus menjadi pembeda ya dengan betul. dua program yang lain. Ini seperti kalau di ICT apakah ada TAFID? Ada. Tapi targetnya itu tidak sebanyak yang program TAFID. Apakah di ICT ada bahasa Inggris? Ada. Tapi targetnya tidak sebanyak yang program Cambridge gitu. Sehingga ketika ditanyakan apakah di ICP dan TAFID ada pelajaran ICT atau teknologi, ada, cuman porsinya tidak sebanyak yang di ICT dan tidak semendalam. Betul. Jadi mungkin yang ngerti tapi permukaannya gitu. Mungkin taunya tidak pada sampai yang coding sangat mendalam juga gitu, enggak. Cuman mungkin ya ini ada untuk aplikasi yang bisa digunakan, code block seperti itu, atau permainan-permainan yang memanfaatkan itu. Nah itu mungkin permukaannya itu untuk yang program ICP dan juga TAFID, karena memang keunggulannya ada di TAFID, di hafalannya,
dan juga yang bahasa Inggris itu ada di bahasa Bahasa Inggris. Inggrisnya. Jadi tapi tetap ya supaya anak-anak Al-Abidin, anak-anak generasi Alpha, generasi Beta, ini sebentar lagi Beta nih. Oh, yang bayi sekarang beta berarti. Oh iya, Oh iya. cucunya Pak Jum tadi generasi Beta ya. Oh, iya. Oh 2025. Oh, 2025 ya? 25 Oh, ya. 2025. Belum Beta masih Alpha nih. Alpha. Generasi Alpha yang terakhir ini. Iya. Putranya Mas Imat ya. Oke. Ini ada dari SMP IT Permata, Pak Oka Permana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka dari SMP IT Permata, izin bertanya, jika dilihat dari beberapa pelajaran, dari penjelasan tadi, materi yang terkait hampir sama dengan tujuan pembelajaran di mata pelajaran informatika, BK. BK algoritma. Oh, mungkin di babnya yang BK sama algoritma gitu ya. Apakah hal-hal tersebut bisa disesuaikan atau harus ada program atau mapel baru ya? Ini SMP IT Permata Mojokerto ya, Pak ya? SMP IT Permata. Mojokerto. Salah satu sekolah mitra kita. Oh, Oke, ya. Silakan Mas Ahlan. Iya. Apakah mapelnya sama? Iya, memang mungkin materinya sama, tapi dibawakannya berbeda. Gitu. Saat materi sama dibawakan dengan berbeda, oh ya betul Mojokerto. Oke. Materinya sama mungkin Bapak Oka gitu. Materinya sama algoritma di informatika kalau nggak salah itu dia bagaimana belajar computational thinking dengan berbagai macam kasus gitu gitu. Lah, kalau materinya sama, iya materinya sama, cuman dibawakannya berbeda. Kalau di kami memang materinya mungkin sama, sama-sama membuat project scratch gitu nggih. Nah, materi akan berbeda di tempat kami saat anak itu bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan project scratch itu, tapi yuk ini ada masalah ini, kira-kira masalahnya apa saja? Kemudian masalah apa yang akan diselesaikan dari project scratch ini gitu. Lah, kalau dibawakannya tadi modelnya design thinking sama computational thinking itu akan jadi lebih baik gitu. Karena satu materi itu bisa disampaikan dengan design thinking dan computational thinking dan bisa juga diselesaikan dengan hanya sekedar penyelesaian proyek gitu. Lah, jadi tinggal jenengan pilih mau pakai model design thinking dan computational thinking, dan ini konsekuensinya adalah gurunya harus belajar jauh lebih dalam dan sangat dalam lagi dan jauh lebih banyak komprehensif lagi belajarnya. Tapi paling enak memang ngajarkan bagaimana hanya menyelesaikan proyek gitu. Jadi itu tergantung jenengan. Kalau hanya pengen sekedar menyelesaikan proyek, kayaknya cukup satu jam pelajaran satu mapel itu cukup gitu untuk hanya sekedar menyelesaikan proyek ya. Tapi kalau tujuannya jenengan pengen itu biar lebih baik, lebih bermanfaat buat anaknya dengan mengedepankan design thinking dan computational thinking, nggak akan cukup dengan satu materi, satu jam pelajaran, ataupun satu mata pelajaran dalam satu pekan gitu. Ibarat kata satu pekan sekali itu nggak akan cukup. Karena itu butuh latihan, bahkan satu proyek mungkin kalau yang hanya sekedar menyelesaikan proyek, satu pertemuan selesai. Kalau yang pakai design thinking, computational thinking nggak akan selesai. Paling tidak satu pekan bisa 5 kali, 7 kali pertemuan itu baru selesai. Gitu. Apa namanya? Perbandingannya itu seperti itu. Gitu nggih, Bapak Oka gitu. Permana dari SMP itu. Iya, dari Mojokerto. Mojokerto gimana Ustadz? Hujan juga Ustadz? Merata ya, keberkahannya merata nih di semuanya. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi kita pada webinar pagi siang hari ini? Silahkan kalau Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami tunggu beberapa saat. Kalau sudah tidak ada, nanti akan kami akhiri. Dan tadi kami ulangi lagi ya, bahwa Yayasan Al-Abidin membuka kemitraan. Jadi
nanti sedikit kita spill ya. Iya. Di Al Abidin ini sudah tahun keberapa untuk pembelajaran coding atau ICT ya. ICT ini itu diimplementasikan. Ini tepatnya di sejak SD ICT ada ya. SDSDT ada. Berarti ini tahun ke-6, Mister. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Ya, ini di tahun ke-6 Bapak Ibu. Jadi insya Allah banyak ataupun sedikitnya pengalaman pahit atau manisnya di Dengan Al Abidin, berdarah-darahnya itu, Mister. berdarah-darahnya kami sudah melalui itu. Dan kalau Bapak dan Ibu dari sekolah yang pagi hari ini atau siang hari ini mengikuti webinar kami, atau barangkali rekan-rekan yang belum sempat mengikuti tapi penasaran juga bagaimana itu implementasi pembelajaran coding, bisa nanti Bapak dan Ibu tanyakan lebih lanjut kepada kami, karena kami sudah mempunyai program untuk berbagi inspirasi ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi disampaikan Pak Salah itu berdarah-darah, Bapak Ibu tidak perlu berdarah-darah lagi, karena insya Allah kami sudah menemukan satu formulanya gitu. Nah, formulanya kemudian terkait bagaimana juga mengimplementasikan formula itu tadi. Kalau ada masalah seperti ini, cara mengatasinya gimana? Kalau kami sudah ada pengalaman untuk itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut atau barangkali langsung saja nih bermitra dengan Al Abidin, bisa nanti melalui nomor kami yang ada di grup WhatsApp ya. Bapak dan Ibu yang belum bergabung melalui grup WhatsApp nanti bisa bergabung. Ada beberapa barangkali yang pagi hari ini belum bergabung ke grup WhatsApp, bisa ya nanti bergabung ke grup WhatsApp supaya nanti ketika kami ada webinar-webinar yang lain seputar program unggulan atau seputar ICT, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung join. Atau Bapak dan Ibu ingin sharing juga terkait dengan hal-hal yang kaitannya sama teknologi, coding, dan sebagainya, bisa melalui grup tersebut. Ada kemarin yang menanyakan apakah webinar ini mengeluarkan sertifikat. Nah, ini memang sebetulnya tidak dirancang, tidak ada sertifikat. Cuman kalau Bapak dan Ibu ini butuh banget ya, nanti bisa kontak kami ya, kami bisa usahakan. Tapi ini by request. Yang Bapak Ibu yang request aja. Ada closing statement, Mas Ahlan? Itu kayaknya ada pertanyaan, Mister. Oh, ada lagi? Oke. Oh iya, ada dari siapa ya? Budian ya. Oh, sebelum ditutup ini ya, ada pertanyaan lagi nih. Mohon izin bertanya, apakah semua guru mata pelajaran wajib belajar tentang coding, minimal tentang konsep critical thinking dan design thinking, atau dibebankan ke satu guru yang berkaitan dengan coding saja? Monggo, Mas. Kabar baiknya adalah design thinking dan compositional thinking aslinya, karena STEM itu kan konsep dari STEM. Itu harusnya dimiliki sama semua guru. Walaupun nanti endingnya nggak ke coding ya. Endingnya itu bukan ke coding tapi ke mata pelajaran masing-masing. Tapi untuk keahlian kok design thinking dan compositional thinking itu harusnya dilatih. Dan bagaimana cara ngelatihnya itu ada cara tersendiri gitu. Itu ada latihannya tersendiri, dan itu kami rutinkan untuk guru-guru kami bagaimana dia bisa belajar design thinking dan compositional thinkingnya itu jadi baik gitu. Karena itu latihannya ternyata butuh waktu yang lama gitu. Gitu. Karena kan itu soft skill ya, bukan hard skill tapi yang perlu dilatih betul gitu. Itu, Mister. Oke, jadi untuk detailnya itu bisa ya nanti kontak-kontak atau boleh silaturahmi langsung ke sini ya, ke Al Abidin. Oke. Baik, itu yang jadi closing statement atau ada lagi? Sudah kayaknya itu. Sudah. Oke. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam webinar pada pagi siang hari ini. Pak Jum, terima kasih. Bapak dan Ibu Sekolah Mitra, terima kasih sudah bergabung. Bapak dan Ibu
Mister, Miss ini dari Sekolah Al Abidin di berbagai cabang. Jadi Sekolah Al Abidin ini ada di Solo, kemudian di Sragen, di Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Yogyakarta, Salatiga, dan doakan insya Allah segera hadir juga di Magelang. Amin. Akhirnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.